Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pagi ini kita belajar tentang jangan padamkan roh. Dalam bahasa Inggrisnya menarik. Don't quench. Do not quench. Kata quench sendiri menjadi menarik. Kata yang cukup jarang kita bisa bahas. Quench artinya pemadaman. Dalam dunia industri logam, ada suatu proses yang namanya quench, dikenal dengan quenching, pakai ing belakangnya. Proses quenching itu adalah proses di mana setelah proses pembakaran, jadi kalau logam mau dibentuk, termasuk logam mulia, maka logam itu harus dibakar dengan suhu tertentu. Semakin mulia, semakin tinggi. Tapi ketika logam itu, selama logam itu dibakar, logam itu akan mudah dibentuk apapun. Tetapi ada proses kedua namanya quench atau quenching dalam bahasa Inggrisnya. Logam itu kemudian diademkan, didinginkan secara perlahan. Ya. Dia mungkin merah seperti bara, kemudian mulai redup. Itu proses quenching. Dan firman Tuhan katakan bahwa roh Tuhan itu seperti api yang membakar kita. Tujuannya satu, untuk menyatakan kehadiran Allah. Jadi roh Allah itu dinyatakan atau dimetaforakan atau dilambangkan ya menjadi api itu untuk menunjukkan bahwa kehadirannya ada. Sekalipun sesuatu tidak terlihat. Karena saya mau katakan dalam khotbah kalian sebelum, sesuatu yang tidak terlihat itu bukan berarti dia tidak ada. Setuju? Listrik itu terlihat enggak? Coba aja pegang kabel yang telanjang. Oh ada. Jadi banyak orang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Coba pegang listrik. Nah radiasinya itulah bukti kehadirannya. Sehingga Roh Kudus atau Roh Allah mewujudkan dirinya. Menggambarkan dirinya bentuk api. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menggambarkan bentuk api karena api itu atau pemanasan itu mampu membentuk, melakukan proses pembentukan logam yang sekeras apapun, termasuk hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi Roh Kudus dalam bentuk api, tujuan lainnya adalah memproses hati Rudi Langetan yang keras, yang tidak mau berubah, tidak mau dipulihkan, terus dibakar. Supaya saya terus mengalami perubahan, mengalami transformasi hari ke hari, semakin besar, semakin mulia, sehingga sampai saya serupa dengan Kristus. Ada amin? Jadi api menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Bukan saja membuktikan Allah hadir, tetapi menolong untuk hidup kita terus mengalami perubahan. Ada amin? Jadi kata roh dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh. Ini ayat yang singkat. Kedua singkat setelah tetaplah berdoa. Ini ayat tersingkat gede. Ada ayat yang paling singkat. Tetaplah berdoa. Tapi ayat yang kedua ada 3 kata. Jangan padamkan roh. Dalam bahasa Inggrisnya, do not quench. Pertanyaannya roh di situ apa? Diterjemahkan dari bahasa aslinya, pneuma. Yang sering digambarkan sebagai api. Sebagai angin. Sebagai energi. Atau sebagai sesuatu yang menyala-nyala. Sampai di sini bisa mengerti? Jadi tanda yang nyata, bukti
roh kita itu aktif, roh Allah itu ada di hidup kita, adalah apakah kita menyala-nyala atau tidak. Jadi Allah hadir dalam kehidupan Rudy bisa dirasakan oleh saya dan dirasakan oleh saudara-saudara. Karena kalau roh Allah sebagai bukti kehadirannya, dia harus aktif dan menyala-nyala. Selama saya kelihatan menyala-nyala, itu satu bukti bahwa roh Allah ada di saya. Sampai di sini juga mengerti? Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana cara melihatnya? Kalau saya melihat Afu, kapan saya bisa menilai roh Tuhan aktif dalam hidupnya? Ketika dia menyala-nyala. Salah satunya adalah dia antusias untuk melakukan apa yang disuruh roh di dalam dirinya. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, kata antusias, apa? Ulangin. Antusias. Diterjemahkan dari bahasa Inggris. Enthusiast. Enthusiast. Kata en di depannya artinya di dalam. Entheos. Entheos. Enthusiast. Bahasa Indonesia antusias. Cek Sunda mah. Entheos. En itu di dalam, theos itu adalah Tuhan. Jadi seseorang yang antusias itu membuktikan bahwa ada entheos, Allah di dalam dirinya. Yuk kiri kanan tunjukkan wajah antusias. Amin. Yuk tunjukkan. Saya tahu token udah bunyi tadi pagi dan belum bayar. Saya tahu tinggal 2T di dompetnya. 7.700. Kemarin 3M, sekarang 2T. Karena sekarang udah main T-T-an korupsinya. Saya tahu. Dari perkataannya kelihatan ini golongan madesu. Masa depan suram. Yuk, tapi hari ini wajah adalah ekspresi kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Ada amin. Sekali lagi wajahmu adalah ekspresi hadirnya Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa memenangkan desa Bojong Enyot kalau wajahmu mirip kenyotan? Please. Ya, wajah boleh preman, tapi hati penuh iman. Bilang kiri kanan. Untuk itulah, Yesus itu mengingatkan kepada kita. Antusias itu selalu kronologinya yang melayani. Makanya Roma 12 ayat 11 kalau tidak salah ya. Apa katanya? Biarlah rohmu menyala-nyala, terus duduk cicing wae setelah menyala-nyala? Enggak. Layanilah Tuhan. Jadi biarlah rohmu menyala dan wajahmu antusias dan tersenyumlah. Layanilah saudaramu. Walaupun kau kurang duit, bilang masa depanmu sungguh ada. Kamu tahu ayatnya? Yeremia 29 ayat 11. Baca cing. Yuk setiap hari baca Alkitab. Ada amin? Semuanya asik. Tapi kenapa tiba-tiba tema ini menjadi sesuatu peringatan bagi kita? Karena ini adalah peringatan bagi orang Kristen harus punyanya roh. Ini bukan peringatan bagi orang yang tidak punya roh. Karena orang Kristen punya dua kemungkinan saja setelah punya roh. Rohnya padam atau rohnya menyala-nyala. Ada amin? Pilihannya cuma dua. Untuk itulah Wahyu 3 mengingatkan kita, khususnya mengingatkan kita di akhir zaman melalui pesan di jemaat Laodikia.
Wahyu 3 ayat 15-16. Aku tahu, Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Dalam bahasa aslinya, aku tahu segala pelayananmu. Karena pekerjaan adalah pelayanan, ada amin? Ibu goreng ikan, supaya suaminya senang, itu pelayanan, Bu. Yuk bilang, kira ibu di dapur itu pelayanan. Bilang kiri kanan. Halo? Sapu-sapu rumah, pelayanan. Halo? Jadi firman Tuhan katakan, Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan juga tidak panas. Engkau suam-suam. Aku memuntahkan engkau dari mulutku. Kenapa Tuhan ingatkan ini? Karena di generasi ini, termasuk di gereja, mengalami yang disebut dengan spiritual winter. Apa lagi nih Pak Rudi ini? Apa tuh spiritual winter? Yaitu mengalami dingin rohani. Masih kelihatan dingin tapi gak ada rasanya. Karena telah dingin. Roh Tuhannya dalam bahasa perjanjian lama kata sudah undur dari hidupnya. Dia masih jadi orang Kristen. Dia masih rajin ke gereja. Tapi sesungguhnya dia mengalami spiritual winter. Winter itu artinya musim dingin. Berapa banyak kita masih datang gereja. Tapi sesungguhnya sekali lagi kita gak bisa bohong. Yang namanya roh menyala bisa dirasakan oleh kita. Dan juga dirasakan oleh saudara kita. Apalagi yang kenal. Betul Bapak Ibu? Tidak ada kebohongan di tempat ini. Termasuk saya. Kalau saya mundur rohani. Pertama saya tahu. Yang kedua siapa yang tahu? No. Yang di sebelah saya. Saya mengalami spiritual winter. Itu diketahui. Nggak perlu ada cek rohani. Nggak perlu. Itu bicara apa? Bicara tentang kemunduran rohani. Bicara apa? Satu kondisi di mana secara mental, secara spiritual kita mengalami kekeringan, beku, apatis, mulai pasif, males gerak. Doa yuk. Saya Zoom aja, baik sih. Tapi kalau terus Zoom, udahlah masuk jemaat Zoom aja. Nanti kalau mati, kita Zoom kan. Gak usah ada yang hadir. Si Zoom yang makan Bapak Ibu. Nyindir dikit karena doa pagi masih sedikit. Bolehlah sekali-sekali nyindir. Ada amin? Apalagi doa Kamis lebih dikit lagi yang nyindir aja gak datang. Ada keengganan. Kata yang paling sering, Bu Yani akan tertawa karena lagu terkenal pada saat dia SMA. Dikit-dikit, dikit-dikit skip. Hey, skip generation. Anak muda. Halo, skip generation. Gimana kabarmu? Aman. Aman generation mana? Aman sih aman, tapi semua berantakan. Tapi dibilang aman, aman. Karena aman generation. Dan skip generation. Jadi jangan pernah komunikasi mereka dengan WA. Sakit hati generasi X. Apalagi Y masih sakit hati. Karena mereka biasa skip. Apa itu skip? Opung? Lewatin. Kira-kira gitu Pong. Takutnya kalau bahasa Inggris itu Opung gak ngerti. Tapi gini-gini Opungnya luar biasa loh. Dia tahu peristiwa Selat Hormuz. Maksud saya Opung Utapea. Jadi jangan pandang rendah. Walaupun engkau tua Opung. Ini gak ada ayatnya. Karena engkau muda. Selat Hormuz Opung hafal banget. Ya, tahu dia Donald Trump. Termasuk Donald Bebek. Ya. Orang yang mengalami spiritual winter, mundur rohani, atau dalam bahasa Inggris yang mengalami quenching, pendinginan, itu gak sadar.
Karena pendinginan itu proses. Pernah Bapak Ibu matiin kipas angin? Kipas angin kenceng nih. Oma, kan di rumah. Terus Oma matiin. Seketika Oma langsung matiin, langsung kipas angin langsung itu diam gitu. Kipasnya. Dia masih muter gak? Masih. Cuman lama-lama pelan. Sama dengan kompor listrik, kompor gas. Dia lagi berapi-api, kemudian kita matikan. Artinya matikan itu kita putuskan hubungan kompornya dengan sumbernya. Jadi ketika kita mati rohani, mengalami quenching, itu sesungguhnya kita putuskan api yang harusnya ada dari sumbernya. Bisa menangkap? Jadi kita mengalami pendinginan rohani. Ya, oleh karena satu, kita terputus dengan sumbernya. Bilang kiri kanan, terputus dengan sumbernya. Yes. Nah, dalam cerita tadi, orang yang quenching dalam hidupnya selalu melihat hal-hal yang jelek, hal yang buruk. Ada amin? Untuk itu kita belajar. Pak Rudi, gimana sih ciri-ciri orang yang mengalami roh yang menyala-nyala versus orang yang mengalami quench atau pendinginan, roh yang padam? Apa sih ciri-cirinya? Untuk itu, selama 2 jam ke depan, jangan diangkat 10 menit, 20, 30 menit itu. 2 jam ke depan, kita akan mengupas Lukas pasal 24. Ingat, ini sabda Lukas. Ayat 13-35. Tentang apa? Ciri dari orang yang hidup dalam roh yang menyala-nyala dan orang yang mengalami quench, pendinginan. Rohnya mulai undur, tidak otomatis langsung, tapi pelan tapi pasti. Slow but sure. Oke? Yuk kita belajar lebih lanjut. Ciri utama yang pertama adalah orang yang mulai rohnya undur, kehilangan antusias, dan itu diekspresikan dengan wajah. Yuk pastikan kiri kanannya, lihat. Muka boleh seram, tapi jangan muram. Bilang kiri kanan. Wajah boleh seram, sudah tongkrongannya seram. Tapi jangan sekali-sekali muram. Karena muram adalah ciri dari orang yang kehilangan rohnya. Di mana ayatnya? Baca ya nanti saat teduhnya. Lukas 24 ayat 17. Yesus berkata, kepada mereka 2 orang yang berjalan meninggalkan Yerusalem oleh karena Tuhan. Karena getir, bitterness namanya. Pahit hati, sakit hati, harapan yang tak tercapai. Dia pulang ke kampungnya di Emmaus. 2 orang ini salah satu saya kenal, namanya Kleopas. Temennya satu lagi, temennya Kleopas. Itu aja gampang. Jalan. Tapi Tuhan berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada 2 orang itu. Apakah yang kamu percakapkan dan gosipkan? Tuhan kita konyol ya. Aduh katanya jadi raja. Malah pakai kolor. Disalibkan. Sementara kamu berjalan. Ketika bilang semua yang mereka bahas tentang gosip negatif. Gosip-gosip yang melawan iman. Kebenaran-kebenaran yang bukan janji firman Tuhan. Kebenaran diri sendiri. Itu yang dibahas. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ciri ketika kita tidak mengalami enteos. Wajahnya muram. Hati-hati dengan wajah muram. Apalagi ditambah dengan hati yang panas. Dosa udah mengintip. Kejadian berapa tuh? Pasal 4 ayat berapa tuh? Hati panas. Siapa? Kain ya. Hatinya panas. Kemudian apa? Wajahnya muram. Apa kata Tuhan? Hati-hati. Dosa mengintip
di depan pintu. Saya lupa, pokoknya Kejadian pasal 4 ayatnya lupa. Jadi kalau wajahnya muram, yuk lihat kiri kanan. Lihat lagi. Bilang, dosa mengintip di depan pintu. Dia belum datang, dia baru ngintip. Tenang. Mungkin dia masih jauh. Tapi udah hati-hati. Ada amin Bapak Ibu? Suara hari ini bagus sekali suara saya. Biasanya agak cempreng. Berarti audionya makin bagus. Beri tepuk tangan dong kepada sana. Karena pengenalan bagian audio kepada pembicara itu membuktikan memaksimal para pembicara. Yuk saling kenal jemaat dong. Supaya kita saling memaksimalkan orang lain. Tepuk dong bahunya. Aku mau memaksimalkan hidupmu. Ayo, ini namanya membangkitkan karunia roh, perkataan nasihat. Aku mau memaksimalkanmu. Thank you tim audio sound dan segala macam. Itulah indahnya kalau orang mengalami pengenalan. Saya maksimal karena Bu Yuli makin mengenal saya. Bu Yuli juga semakin maksimal karena saya semakin mengenalnya. Cie. Kok Opung ketawa? Masa lalu ya Opung. Kok jadi kesana ya? Lah yuk, ini waktu-waktu Wardi. Jadi ciri pertamanya apa? Roh yang menyala-nyala itu menunjukkan sukacita. Ada amin? Lagi kehilangan duit, bisa nggak kelihatan roh menyala-nyala? Bisa nggak Bu Yani? Digambar suami bolak-balik. Terus sukacita gitu bisa. Untuk sukacita. Ada amin? Suka banget. Inilah bukti orang yang antusias. Nggak perlu. Tapi kadang-kadang ada amin ini kadang-kadang perlu saya ajak. Ada amin, amin. Seharusnya jemaat yang antusias nggak perlu saya ajak. Masa depan pun orang, haleluya, amin. Tapi jangan terus-terusan, nanti siapa pembicaranya? Jemaat haleluya terus. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu Saudara, ya. Orang yang bersukacita, orang yang cerah mukanya adalah orang yang dipenuhi roh. Makanya saya gunakan quote. Orang yang berdoa pagi akan awet muda. Ya, tanpa awet muda lebih muda dari nenek atau kakeknya. Kenapa? Karena roh itu harusnya bersukacita. Jadi kalau kita katakan kita pendoa tapi wajahnya ketekuk, dipertanyakan sedang doa kepada Tuhan atau berdoa kepada dirinya sendiri. Gitu aja, masih berdoa sih. Tapi aduh Tuhan, semua tentang aku. Yang pertama itu ya. Jadi yuk on fire. Oma harus on fire. Oma kalau senyum cantiknya kayak Teresa Teng. Siapa itu Teresa Teng? Gak ada yang tahu ya? Oma tahu. Udah ngangkat itu aja nanti belum ya. Yang kedua, Lukas 24. Tetap kita akan gunakan. Nanti baca di rumah ya. Saya coba mau lakukan ini eksposisi. Saya lagi berusaha khotbah saya itu ada eksposisinya, ada juga tematiknya digabung. Kalau eksposisi terus capek ya. Kalau tematik terus, gereja macam apa nih pengajarannya? Nah itu. Ya, kita gabungkan saja ya. Yang kedua, orang yang kalau tadi orang yang rohnya hilang, mundur, artinya apa? Muram. Kalau dia semangat, antusias. Ada amin? Beda kan? Gampang kan? Jadi yang kedua, yang paling penting, kedua adalah ucapannya pesimis. Ayat 17:24. Jadi orang yang rohnya mulai undur, mulai tidak antusias dalam Tuhan, tidak ada enteosnya. Dia mengalami quenching atau percakapan mereka tentang gosip yang justru meruntuhkan. Percakapan mereka tidak pernah membangun, menyalakan situasi, melihat sesuatu yang buruk. Orang yang tidak menyala-nyala dalam hidupnya, selalu fokus kepada apa? Berita buruk. Tuh kan Yesus mati konyol. Itu yang diperbincangkan dua orang itu. Ya.
Sehingga Yesus katakan gini, apa yang kamu percakapkan? Maksudnya dia sindir. Sementara kamu berjalan. Tentang janji bahwa karya salib justru akan melepas berita keselamatan dan kelepasan bagi seluruh dunia. Enggak diberitakan. Tapi mereka bicara bagaimana mereka ditinggalkan. Bagaimana mereka seperti melihat kenyataan Tuhannya mati konyol. Mereka membicarakan bagaimana murid-murid kemudian bukan tersebar, terpecah kemana-mana. Ya, dan ketika mereka mendengar kita bicara terus, muka kita makin lama makin muram. Ada 2 orang ke gereja. Di dalam perjalanan 2 orang ini diskusi. Di dalam perjalanan dia melihat ada bunga mawar. Yang satu mengatakan, wah indah sekali ya bunganya. Aku ingin memberinya kepada Pak Pendeta. Tetapi yang satu bilang, jangan. Tuh lihat, durinya banyak. Durinya tajam-tajam. Durinya bisa menyakitimu. Tapi satu kata, enggak, mawar itu indah. 2 orang yang berbeda. Satu dipenuhi roh, selalu melihat kebaikan. Yang satunya melihat tantangan, melihat masalah. Dalam hidup kita ini banyak tantangan. Termasuk saya. Tapi saya terus tiap pagi ajarkan Tuhan untuk aku melihat peluang. Untuk kau melihat opportunity, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Tantanganku banyak. Uang kuliah cukup besar. Tapi belajar untuk diam dan berharap bahwa dialah Allah yang menyediakan segala sesuatu yang aku perlukan menurut kekayaannya dan tepat waktunya. Amin. Tapi orang itu yang satu duri, satu melihat keindahan. Sementara terus mereka berjalan, tiba-tiba ada hujan. Begitu lebat. Orang yang tidak dipenuhi dengan roh Tuhan, tidak antusias. Roh Tuhan seperti sudah undur dalam dirinya. Memang tidak terlihat Bapak Ibu, seperti bara api, dia pelan-pelan padam. Dia tidak langsung padam Bapak Ibu. Makanya memadamkan roh itu seperti sesuatu yang kadang-kadang kita tidak rasakan. Tidak langsung plek, langsung padam. Dia butuh proses yang namanya quenching, saya sudah jelaskan tadi. Ketika dia melihat hujan, orang yang tidak dipenuhi oleh roh Tuhan, yang ada apinya, melihat apa? Hujan, dasar kota Bogor, mungkin kotanya dikutuk jadi kota hujan. Gimana dong sepatu baru nih, beli di Tokopedia. Warna putih pula pasti kotor. Nanti gerejanya kotor. Pak Mangatas pasti capek. Emang udah tugasnya dia marbot. Pak Lukas. Amin. Kita selalu melihat masalah. Gimana dengan bajuku basah? Nanti apa kata orang di gereja? Tetapi orang yang dipenuhi roh, dia katakan, oh indah sekali hujan. Karena aku tahu akan ada pelangi sehabis hujan. Sambil nyanyi, lagu apa? Seperti pelangi sehabis hujan. Itu bedanya. Bilang kiri kanan, lu yang mana? Gak usah dijawab. Bilang lagi, lu yang mana? Jadi hari ini Bapak Ibu, orang yang dipenuhi roh kelihatan dari ucapannya. Orang yang mulai undur atau api yang mulai gak menyala, maka Tuhan katakan, do not quench. Karena kalau kamu quench, ucapanmu selalu pesimis. Ingat, bilang kiri kanan, orang pesimis itu banyak. Bilang. Termasuk di gereja. Ingat lagi. 2 dari 12, cuman yang optimis, selebihnya pesimis. Bilangin, 10 dari 12. Sebagian itu pesimis. Gak percaya? Baca deh bilangan 13, 14, 12 pengintai. Cuman 2 orang. Tapi bagi Tuhan, 2 orang yang dipenuhi roh,
dia sanggup melakukan perkara yang besar. Kalau satu orang, Tuhan kasihan, jomblo ya kamu ya. Itu. Maka Tuhan butuh dua. Diutus berdua-dua. Ya. Bukan status jomblo. Yang paling mengerikan roh jomblo. Memang ada. Itulah GKKD semua dikatakan roh. Ada, amin. Aduh cepat sekali waktunya. Yang kedua. Mereka belum ke gereja ya. Yang berdua tadi baru sampai lihat hujan kan. Masuklah mereka ke gereja. Kata Kak Yuli, Masya Allah ceritanya panjang amat. Ya itulah suamimu. Gak seru kalau gak telling story gitu. Masuk ke gereja. Kebetulan yang khotbah saya. Tentang Yesus berjalan di atas air. Dahsyat persa. Apa yang terjadi kepada orang yang selalu dipenuhi oleh roh yang menyala-nyala? Luar biasa Tuhan. Incredible. Amazing. Gitu ya. Tapi bagi orang yang tidak mengalami Tuhan, rohnya mulai undur pelan-pelan. Itu kan gara-gara Yesus gak bisa berenang. Selalu lihat sisi negatif. Kenapa? Kenapa Tuhan? Coba dia malah bikin tebak-tebakan lagi ke temannya. Kenapa coba Tuhan Yesus berjalan di atas air? Apa coba? Oh ini kan jawab berdasarkan firman. Kayak Bu Wiwi gitu ya, jawabnya harus firman. Sementara ini modal Rudi Langitan lah ya. Suka kadang-kadang agaknya ke kiri dan ke kanan gitu ya. Ayo coba kenapa Yesus berjalan di atas air? Sesuai firman. Gak tahu ya. Karena Yesus tidak bisa berenang. Gitu. Kebahagiaannya hal-hal yang kecil. Itu mungkin salah satu, ini nyindir diri sendiri ini gak apa-apa. Itu salah satunya mulai undur itu. Ya. Yang ketiga. Roh Tuhan itu. Jadi orang yang positif kelihatan ya. Roh yang padam itu adalah orang-orang yang selalu kehilangan apa? Pengharapan. Lukas 24 ayat 21. Nanti baca semua Lukas 24 ya. Padahal, kalau orang yang selalu bilang padahal, kami GKKD dulu mah dahsyat. Kami menyembuhkan orang sakit. Kami mengusir setan-setan. Tapi hari ini kami gereja GKKD lebih peka pada kehadiran setan daripada kehadiran Tuhan. Sepertinya sini ada roh-roh yang ada awan hitam. Tapi Tuhan hadir, gak pernah sadar dia. Dia lebih sadar tentang roh setan. Tapi sekali lagi ini GKKD Bojongnyot ya, bukan di sini ya. Karena ini dimasukin ke nasional ya, aduh. Maaf ya, netizen. Bapak Ibu, kehilangan pengharapan. Orang yang selalu berkata, padahal kami dulu. Padahal hidup dalam histori. Yuk hari ini, kalau kita katakan, kami dulu mah dahsyat. Melayani mah, angkat tikar juga siap. Tapi 20 tahun yang lalu, pertanyaan sekarang, orang yang kehilangan roh akan hidup dari jejak-jejak. Jadi dia berjalan, dia merasa dengan Tuhan pada tuh jejak-jejak Tuhan 10 tahun yang lalu. Baca buku tentang pemburu Tuhan. Banyak gereja hanya melacak jejaknya. Tuh ada jejak Tuhan. Dilacak dalam buku pemburu Tuhan. Teni Entini, masih ada atau tidak buku ini? Cari di online. Tetapi sesungguhnya mereka tidak menangkap Tuhan. Karena Tuhan sudah berjalan di depan. Dia cuma cari sejarahnya. Stop. Don't quench. Karena orang yang rohnya undur. Anda bicara. Padahal kami dulu. Mengharapkan sesuatu yang dahsyat. Tapi kenyataan hari ini seperti tidak sesuai ekspektasinya. Apa yang terjadi? Dia mulai keluar kata-kata sakti. Salah satu ekspresinya ayat 15. Wajahnya murah. Apa yang mereka percakapkan? Hal yang buruk. Jadi Bapak Ibu hari ini. Yuk. Roh yang menyala. Roh yang menyala-nyala. Amin. Itu hal yang penting. Yang keempat. Secara cepat. Roh yang padam. Tidak percaya janji Tuhan.
Ayat 25 katakan, hai orang bodoh, kamu yang bodoh, betapa apakah lambat hatimu, slow respon. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Orang yang on fire. Firman ini ditegaskan tadi di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 20. Dia percaya akan nubuatan. Kalau kita bahas tadi ayat 19 di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2, dia percaya akan nubuatan. Dia percaya tentang sesuatu perkataan kepada saudaramu. Hai Kak Heriani, masa depanmu sungguh ada. Dan kau memiliki masa depan yang penuh harapan. Dia tangkap itu. Sementara orang yang undur, ayat klise, cuma nyenengin hati gue, hanya panjang banget. Stop, yuk kita tangkap. Mungkin orang itu mengatakan yang seloroh, tapi setiap perkataan yang keluar adalah dapat menjadi perkataan Tuhan. Yuk tangkap. Ada amin? Mau? Ya? Karena kita percaya. Jadi setiap perkataan di mimbar, kita kalau rasakan itu buat kita. Jangan sungkan-sungkan bilang katakan. Masih diajak itu. Jadi kalau yes, amin. Yes, haleluya. Itu yang keempat. Yang kelima, secara cepat. Roh yang padam seringkali, ini yang paling mengerikan. Dia tidak sadar ada kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap. Lukas pasal 24 ayat 15. Nanti baca semua ya. Dan bertukar pikiran, diskusi. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Baru rasanya 3 hari yang lalu. Baru rasanya mungkin 4 hari yang lalu. Mereka mendapati Yesus. 3,5 tahun bersama-sama. Tapi ketika mereka sedang bercakap-cakap dan berdiskusi, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama mereka. Jadi saya mau katakan, tidak cukup engkau berjalan dengan Tuhan. Kiri kanan bilang, gak cukup engkau berjalan dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Walk with God is not enough. Karena banyak orang berjalan dengan Tuhan, tapi sesungguhnya tidak kenal itu Tuhan. Buktinya ini. Mereka berjalan bersama Tuhan. Kemudian Tuhan berkata-kata dia. Tapi mata mereka seperti terselubung, tersumbat. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yuk, jauh lebih dalam. Bukan hanya sekedar mengikuti Yesus itu baik. Bukan sekedar hanya berjalan dengan Yesus itu baik. Tapi hari mengalami pengenalan. Ku terhubung denganmu. Connecting. Ayo, bisa? Itu yang Tuhan mau hari ini. Supaya apa? Supaya roh dalam hidupmu menyala-nyala. Ya, kita harus punya apa? Kita harus sadar. Ketidakhadiran Yesus sepertinya tidak hadir. Itu tidak sama sekali membuktikan dia tidak ada. Dia tetap ada. Untuk itu, mau menyala-nyala? Bagaimana caranya? Kesimpulan cepat. Yang pertama, Tuhan katakan, yuk ayat 30-31 nanti dibaca. Firman ini mengajarkan kita untuk sadar. Bilang kiri kanannya sadar. Aware. Sadar selalu bahwa hadir Tuhan di tengah kita. Kita sadar selalu akan kehadiran Tuhan. Dia Immanuel. Mungkin kau merasa sorga sedang salah sambung. Mungkin kau merasa seluruh harapanmu pupus. Mungkin. Sehingga engkau saat bangun pagi engkau kehilangan kerinduan untuk baca Alkitab. Engkau lebih banyak baca YouTube sambil sarapan. Betul. Ingat, kalau terus lakukan itu, ya tubuhmu menjadi bongsor, menjadi besar. Tapi rohmu tetap mengecil. Jadi pagi hari ini saya ingin mengatakan, yuk sadar akan kehadiran Tuhan. Yang kedua,
Saya lakukan cepat karena kita semua ini sudah lakukan. Saya cuma reminding. Jadi ayat 30-31 mengajarkan kita sadar akan kuasa roh. Kenapa kita melakukan perjamuan setiap bulan? Untuk mengingatkan dia bahwa dia senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Kenapa sih guru komsel tiap minggu atau 2 minggu sekali? Kenapa sih harus doa? Itu untuk mengingatkan kita kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah. Yang kedua, hal yang penting untuk kita senantiasa bisa menyala-nyala. Bagaimana kita selalu menyala-nyala? Merenungkan firman-Nya. Sekali lagi saya katakan, merenungkan siangnya. Kalau kamu cuman bangun pagi, nonton YouTube plus sarapan, tubuhnya montok, imannya rontok. Bilang kiri kanan, bikin status. Kalau cuma paginya sarapan doang plus nonton YouTube, tubuhnya montok, imannya rontok. Kepikiran barusan. Untuk itu, kenapa? Yosua 1 ayat 8, ayat yang paling terkenal, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, maka perjalananmu. Saya ulangin, maka perjalananmu. Dan engkau akan beruntung. Ada amin. Kenapa hidupnya kemudian buntung terus? Ya jangan-jangan ini yang kita lakukan. Dan firman Tuhan katakan yang sering disampaikan mungkin Kak Umbu Wali yang sering mencuplik ayat ini. Mazmur 113 itu. Karena tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat. Ialah orang seperti pohon yang ditanam di aliran air. Yang pohonnya akan menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya pasti. Jadi kalau hari ini kita belum banyak berhasil, mungkin saja ada roh yang terpendam. Ada roh yang dikekep. Untuk itu, yang ketiga, untuk kita menyala-nyala, maka kita perlu apa? Bergaul dengan dia. Ya selalu connecting. Ayat 15 katakan, kita harus selalu berjalan, berbicara atau bergaul dengan dia. Ada amin? Dan yang terakhir, ini penting. Kita harus mengobarkan orang lain. Ingat, sekali lagi dari awal. Ketika engkau punya api Tuhan, itu tidak hanya kau rasakan. Tapi orang lain juga akan merasakan. Yuk, kobarkan api itu kepada orang lain. Ya, siap untuk melakukan itu? Kobarkan api itu. Slide terakhir. Oh ya, ada 2 cara yang menarik untuk membuat api dalam hidup kita tetap menyala-nyala. Untuk membuat kompor rohani kita tetap menyala. 2 cara membuat api kompor rohani kita senantiasa menyala. Pertama Bapak Ibu, pastikan kompormu, kompor hidupmu terhubung dengan sumber panas atau apinya. Ada amin? Bagaimana untuk quench? Caranya gampang, cetek op. Itu artinya kita tidak terhubung lagi dengan sumbernya atau gasnya atau listriknya. Sementara engkau sedang mencetek, dia tidak langsung dingin Bapak Ibu Saudara. Pegang aja kompornya, panas. Tapi dia pasti akan dingin. Yang kedua, untuk menghasilkan api dalam hidupmu. Di zaman dulu sebelum ditemukan api, listrik atau apa, orang coba menggesekkan batu. Orang coba menggesekkan kayu. Digesek, proses cukup panjang. Sehingga menghasilkan percikan api. Kadang-kadang dalam hidup kita harus berinteraksi dengan saudara kita. Amin. Besi menajamkan besi. Tapi bukan saja menajamkan.
Tapi kita sesama bisa saling menajamkan. Bukan saling menjatuhkan ya. Menajamkan kepada visi, menajamkan ke kerohanian kita. Jadi berapa banyak hari ini engkau mau? Mau? Saya mau tanya terakhir. Berapa banyak, boleh Kak Fanya boleh udah? Berapa banyak engkau hari ini punya masalah dalam hidupmu? Jangan malu-malu, supaya jemaat tahu. Aku punya masalah keuangan, aku ragu dengan anak-anakku, punya uang gak aku di semester ini? Yuk maju. Karena gak ada kebaktian bulan, saya akan tabrak saja sedikit.